Oke, di video kali ini gue bakal bahas kamera HP. Kenapa bisa rusak, cara menanggulanginya gimana, kerusakannya apa aja. Gue bakal bahas sesuai ke knowledge yang gue tahu. Jadi kalau kalian di luar sana yang suhu-suhu yang lagi nontonin video ini, coba bantuin juga, tambahin aja di kolom komentar ya masalah troubleshooting about kamera ya. Nah di sini gue pakai contoh dua HP ya. Ini gue nggak ngebahas Android, gue nggak ngebahas iPhone. Ini in general. Apa yang gue bahas ini bersifat untuk semua model HP, mau HP jadul, HP baru, lebih baru, baru banget, HP Sultan ya gitulah. Semua HP pada dasarnya secara basicnya kameranya mirip, cuman beda hasilnya, sensornya lebih besar, processing image videonya beda. Nah, tapi cara kita ngetreatnya itu biar kamera nggak rusak tuh sama. Nah, gue bakal coba jelasin dulu yang paling simple, fokus. Kenapa kamera HP bisa tidak fokus? Entah itu fokus dekatnya bisa, tapi fokus jauhnya tak bisa, atau fokus jauh bisa, tapi fokus dekatnya tak bisa. Dia dibalik-balik lah, atau ngeblur sama sekali, nggak bisa fokus. Bisa kameranya masuk ke menu, tapi begitu lo pakai nggak ada fokus sama sekali. Nah, ini gua ambil contoh, anggaplah ini Android ya, ini Android nih, iPhone sama aja lah. Ini kalian kalau bisa lihat, ini kameranya masih fokus tuh, masih fokus kayak ya there's nothing problem lah. Kalian bisa lihat nih masih fokus banget, masih oke. Nah, ketika gua ngetap gini, set, nah dia fokus, gua ngetap begini, set dia fokusnya yang ke jauh. Nah itu dia sensor kameranya ini cenat-cenut ya, naik turun, zet 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 kayak mengkoreksi jaraknya. Nih, ini gue ngejelasin secara awam ya. Nih, ini main kameranya. Nih, ini kalau lo tap to focus nih gerak-gerak, naik turun nih lensanya. Oke, cara mengetahui lensa naik turun mana? Lu bisa kalau lu udah lagi bongkar HP, kalian bisa lihat nih ada yang fix, ini yang makro, ini white lens. Yang white lens tuh fix ya. Jadi kalau white lens itu jarang sekali, kayak bukan jarang, gak ada trouble masalah yang cenat-cenut. White lens problemnya adalah ada kayak ops gitu, sama kayak lensa-lensa pada umumnya. Nah, lensa ini kenapa bisa rusak? Yang pertama adalah faktor pemakaian. Biasanya kalian pakai HP jorok. Ini udah sering gue jelasin kayak gini. Pakai HP kasar gitu maksud gue. Sorry, bukan jorok. Set, naruhnya tuh kletak gitu. Kletak. Nah, setiap kalian naruh HP gini, ini kameranya ini, nih, kameranya ini jadi nyentak-nyentak gitu. Jadi kayak ada efek benturan gitu. Tek tek tek. Itu kalau sekali dua kali it's okay, tapi kalau lu bayangin lu make dalam HP 1 tahun misal, lu berapa kali men naruh kasar begini, ya lama-lama kena juga mode lensanya. Itu yang pertama kenapa tidak mau fokus. Yang kedua kenapa nggak mau fokus, biasanya udah faktor umur ya. Kalian itu sering ngerekam video ya dalam kondisi waktu yang cukup lama, dan karena kamera itu waktu ngerekam video itu panas, apalagi ada settingan ke 4K-nya dan settingan yang frame rate tinggi misalnya kayak 120, ini panas banget. Dan ya faktor umur, lama-lama juga trouble juga, bermasalah juga. Ini sering banget terjadi nih ya di Android sama iPhone, case kayak gini sering banget terjadi. Nah, yang ketiga, ini yang paling sepele tapi paling sering terjadi, kenapa fokusnya nggak main. Nah, ganti casing yang seset sama kaca kameranya. Seperti yang kita tahu, ini tuh ada jarak men antara lensa yang ada di dalam sama kaca kamera itu. Pihak pabrikan tuh ngasih space. Tahu, gue udah hosting nggak sini bentar. Nah, ini ada space, ya. Gue jelasinnya gimana ya? Kalau gue ambil lobeng. Di dalam ini ada space ya. Jadi dia ada kayak space kopong gitu buat lensanya itu gerak-gerak. Biasanya kalau lu ganti casing yang baru, kadang kan kita ganti casing KW kan. Terus ini biasanya ada bantalan dudukan buat modulnya, karena KW nggak ada. Jadi itu lensa sama kaca kameranya tuh terlalu dekat nih. Ini lensa ya. Ini anggaplah lensa nih. Ini lensa. Nih lensa ini anggaplah tangan gua. Ini kaca kamera. Ini kaca kamera. Jadi kalau dia mau fokus, misalnya mau jarak dekat, mau jarak jauh, otomatis dia lensanya main tuh ya kan. Kepentok gitu. Kepentok. Nah, otomatis karena terlalu dempet, nggak ada space yang cukup, fokusnya bermasalah. Nah, ini sering terjadi di housing
Karena housing bawaan pabrik itu biasanya ada bantalannya lagi, kayak ada dudukan karet busa lagi. Jadi dia nambah tebal, nambah space, dan fungsi busanya ini bukan hanya untuk space antara lensa ke kaca kamera, melainkan untuk safety juga ketika lu pakai HP itu kotor, kasar gini, kertak, banting-banting gini. Nah, dia ada titik redamnya juga di situ. Cuman kalau lu ganti casing, fitur itu tak ada. Nah, ini kayak gini nih, casing baru. Ini nggak ada sama sekali. Dan bang, kalau dipindah apa susahnya sih? Nggak bisa. Kalau untuk kasus iPhone, itu gua bongkar dari iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8. Ini busa yang ini, kalau lo kletekin, itu rusak, patah. Tapi kalau buat series iPhone 5 zaman-zaman batu, zaman dinosaurus dulu tuh sering gue pindahin. iPhone 5, iPhone 5s tuh masih gampang pindahin ya, gampang copot ininya. Busa bantalan si modul lensanya. Nah, itu untuk kasus kameranya tidak fokus ya. Ini satu kasus ini aja banyak banget. Sebenarnya masih ada lagi faktor-faktor lain, tapi coba bantu tulis saya di kolom komentar. Kalau gue jelasin bakal panjang juga. Terus yang kedua adalah kameranya itu kalau buat foto kayak ada noda-noda bulat-bulat, kayak ada abu-abu, kayak transparan gitu, kayak ops-ops gitu. Yang kedua, kasus yang kedua ini biasanya kameranya itu tidak lain dan tidak bukan, dia tuh kemasukan udara. Contoh, ini HP udah gue bongkar nih ya. Ini HP udah berbulan-bulan kondisi kayak gini. Percaya atau tidak, handphone ini kalau gue nyalain, kalau gue pakai, ini tuh nanti hasil kameranya bakal ada ops, bakal ada noda-noda. Kenapa? Karena lensanya dibiarin aja kebuka seperti ini. Dibiarin aja terkena outdoor seperti ini. Jadi udara masuk, ya debu-debu uap masuk, hasilnya nanti bakal kotor. Nih sensor kameranya udah terkontaminasi boy. Jadi hasilnya itu kalau lu pakai buat kamera, buat foto, buat video, nanti ada aja tuh noda-noda bayang-bayang tuh. Abang itu kan kasusnya kalau HP-nya lagi dibongkar ya kan. Lalu kalau gua nggak pernah bongkar HP, tiba-tiba kok ada aja gitu kotoran bulat-bulat transparan gitu hasil foto gua. Nah biasanya udara, debu udah masuk nih. Biasanya tuh sering terjadi tuh di kaca kamera. Kaca kameranya ini udah ada sela buat masuk ya. Lu harus tahu ya, lubang mikrofon yang ada di handphone itu dia nggak bakal bisa udaranya tuh masuk ke bagian area kamera. Nggak. Semua handphone rata-rata, apalagi HP-HP mahal, lubang mikrofon yang ini itu nyetak aja. Udara masuk, ya apapun yang masuk debu itu nyetak di area mikrofon aja. Ini bener-bener padat banget ini area mikrofon. Lalu kalau kameranya sampai ada noda ops atau buat rekam video kayak ada noda-noda gitu, itu berarti udah parah banget, itu udara masuk dari sela-sela lensa sama kacanya nih. Sela-sela kaca ke housingnya ini, masuk dari sini. Lalu kalau ini dirasa rapat, masuknya dari mana? Nah, masuknya dari sela-sela ini. Nah, ini sering banget terjadi nih. Nih, sela-sela ini boy. Biasanya kalau buat HP-HP yang kayak gitu tuh kalian bisa lihat entah itu udah pernah ganti baterai, entah itu udah pernah ganti casing. Coba perhatiin ya, tulangan bezelnya sama frame LCD-nya ini kendor atau enggak. Kalau kendor, debu masuk otomatis bisa jadi masuk ke lensanya. Nah, kasus kayak gitu itu paling sering terjadi dan tidak disadarin sama banyak orang. Jarang banget orang menyadarin tahu-tahu HP-nya kayak ada ops bulat-bulat gitu. Tapi itu biasanya terjadi di HP-HP seri-seri lama ya. Nah, lalu kalau bang, ini kasus yang terakhir ya, ini jarang banget dibahas sama konten kreator ya, masalah kerusakan kamera yang ini di handphone. Yaitu kalau lu foto pakai flash, kasus kayak gini gue baru nemu di iPhone sih, kalau di Android coba tulis di kolom komentar juga. Buat foto pakai flash itu kayak ada garis-garis hijau gitu, garis hijau vertikal gitu, garis tegak lurus gitu, garis hijau kayak pokoknya setiap pakai flash lah, setiap lu foto pakai flash, jepret gitu, pakai flash nih, itu kayak ada garis-garis hijau tipis-tipis gitu di hasil jepretan. Nah, itu HP-nya wajib lu bongkar lagi. Biasanya di fleksibel, ini bisa tahu. Biasanya di apa ya? Di bagian fleksibel kameranya, tahu ini gue coba dulu, karena biar bisa gue jelasin. Nah ini kalian bisa lihat fleksibel kameranya. Ini ada 1, 2, 3. Ini anggaplah satu aja dulu ya. Gua nggak bahas satu lensa ini dulu misalnya ya. Nah biasanya di jalur fleksibelnya ini, nih, somehow dia ada kayak jumperan. Pokoknya di area-area menuju ke kamera tuh ada jumperan. Kayak ada kabel tembaga gitu, kayak ada gulungan, kayak ada kabel halus gitu, kayak ada jumperan. Nah itu lo harus bawa ke tukang servis ya. Nggak semua tukang servis bisa ya. Itu biasanya tegangannya berbeda. Jadi kabel jumperannya itu
ketebelan biasanya. Jadi harus dijam berulang dengan tembaga yang disesuaikan dengan arus yang sesuai dengan modul lensanya. Itu datanya tiap handphone beda-beda lah. Intinya gue ngejelasinnya ini awam banget ya. Kalau secara teknis agak susah diperjelas soalnya. Intinya kalau kamera lo jepret pakai flash ada garis-garis, besar kemungkinan itu ada jamperan di area perkamera-kameraan handphone lo. Itu nggak mempan, lu ganti modul biasanya nggak mempan. Tetap aja, banyak kasus kayak gitu terjadi, dia ganti kamera. Nah kalau untuk kasus case-case-nya kayak iPhone XR, iPhone 11, 11 Pro itu kan harga modulnya lumayan kan, harga kameranya lumayan. Beli online ganti kamera diganti tetap sama aja, keluar duit 2 kali. Saran gue kalau udah ada kasus yang kayak lu foto pakai flash ada garis-garis gitu, mendingan bawa ke tukang servis aja deh, ketimbang lu nyoba-nyoba bongkar sendiri daripada boncos ya kan. Ya udah mungkin sampai di sini video gue, pembahasan gue mengenai kamera HP. Oh ya, lupa gue di akhir. Lalu cara ngerawatnya gimana? Kalau buat yang noda ops sama fokusnya biar nggak bermasalah, cara ngerawatnya gampang. Yang pertama, kalau lu punya housing original, jangan sekali-sekali karena lecet, karena baret, karena udah butak, lu ganti ke housing yang non-original, biar mulus gitu. Nah itu resikonya besar banget, kamera lu tuh bakal bermasalah. Karena ya pabrikan itu ya ngedesain handphone itu udah ada sertifikat IP-nya misalnya. Ini udah dibuat rapat sekali nih, kacanya nih rapet, speaker, lubang-lubang mikrofon, lubang-lubang speaker ini serba rapet. Jadi udara tuh buat masuk tuh kecil banget peluangnya. Lalu dengan alasan karena cuma lecet baret kalian ganti biar kelihatan mulus, itu resiko debu masuk tuh lebih tinggi jadinya. Jadi buat jangka panjang kamera kalian bisa beresiko. Apalagi buat lu yang pakai handphone suka ngerekam sambil jalan gini. Kan kalian sambil jalan, misalnya naik motor ngerekam. Ini angin neken ya kan. Masuk udara, udah deh ganti lensa deh, ganti modul ujung-ujungnya. Nah, cara ngerawat biar nggak ada ops ya. Cara ngerawat biar fokusnya nggak rusak gimana bang? Yang pertama, kalian tuh kalau ngerekam video jangan terlalu lama ya. Coba deh, lu ikutin kata gue deh. Kalau lu ngerekam video, biasanya tuh panas banget di bagian lensa ke bawah. Nah, biasanya kalau lu ngerekam di outdoor, lu pastiin ya, kalau di bawah terik matahari, pasti ada aja orang yang ngerekam siang-siang di outdoor. HP-nya overheat lah, HP-nya apalah, kepanasan. Ini nggak hanya iPhone ya, Android ya. Semua Android, semua iPhone sama. Lo setting aja ke yang 720, mau nggak mau kalau emang outdoor banget. Apalagi cuma buat dokumentasi, bukan buat kerjaan, bukan buat konten ya. Setting aja ke 720, frame rate-nya ke 30 fps aja, nggak usah di 60 fps. Kalau sekiranya kalian mau lebih maksimal pakai handphonenya. Karena di siang-siang terik suhu di Indonesia tuh panas boy, nggak sesuai lah sama handphone yang kita pakai sekarang buat ngerekam itu agak sulit, agak susah gitu. Jangan kan lo pakai ya, HP-nya lo pegang aja nih di outdoor siang-siang, panas ya. Apalagi lo pakai nambah panas, di luar panas, mesinnya nambah panas. Ya udah itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Oh sama lagi biar fokusnya nggak rusak, makanya harus hati-hati, harus agak sedikit lembut gitu. Udah itu aja sih ya, udah kebanyakan video dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.